Seorang khalifah yang dikenang sampai sekarang, 14 abad kemudian kita masih sebut Umar bin Abdul Aziz. Hanya 3 tahun memimpin. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz diingat 14 abad, padahal hanya menjabat selama hampir 3 tahun, tidak sampai 3 tahun. Jadi dia tidak butuh 2 periode, dia tidak butuh 3 periode, nggak butuh. Karena dia tahu bukan masa jabatan yang menentukan, tapi perbuatan kepemimpinan yang membuat dia dikenang sepanjang perjalanan manusia. Dan dikenangnya bukan karena barang yang ditinggalkan. Ada bangunan yang ditinggalkan? Ada. Jembatan? Enggak. Wis nyebutnya tol itu loh. Zaman itu belum ada cepet tol banget kalau begitu ya. Nangis nggak pernah. Kesal ya, Kesal ya, tapi ya itulah. Saya kan manusia biasa, Asik. bisa tertipu. Dan dia memang luar biasa, pintar menipu kan gitu. Iya, 270 orang tertipu. Saya ingin mengajak teman-teman dan masyarakat yang menonton ini untuk menolak lupa. Tentang apa? Tentang di mana presiden kita pernah merasakan hal yang saya pikir nggak baik gitu ya. Nih, kita tonton ya. Oke, semua sudah tonton ya teman-teman ya. Sudah tonton ya. Kalau saya menonton ini, ya. Ini menurut saya, pribadi saya, Rusen 98, saya mengatakan inilah awal dari mula kehancuran PDIP. Yang pertama. Yang kedua, mungkin inilah bentuk arogansi partai yang ke depan akan hancur. Nah, menurut teman-teman yang ketiga dan keempat apa? Coba bantu saya komen. Apa yang pantas Anda katakan ketika melihat video tadi? Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya, kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto. 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang nggak percaya. Ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang, saya akan membuka dokumen. Ya, yang disimpan di Rusia. Sama. Mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar-keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan, pelan-pelan ngebongkar-bongkarin tuh kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing, ya, tim hoax, ya kan. Makanya itu, aduh, ini saya yakin secara pribadi ya. Di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Saya cuma ingin mengatakan, nggak artinya kita berbicara tentang bahwa sekarang Pak Jokowi memilih berhadapan kan,
karena saya pernah mengatakan ketika Pak Jokowi nggak pernah kalah selama 5 kali bertarung, plus 2 kali mantu dan anaknya, maka Pak Jokowi sekarang kebingungan kalau dari sisi kacamata dunia persilatan ini berhadapan dengan siapa lagi. Nah kan begitu, karena semua datuk dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan dia semua sudah kalahkan, menang terus kan. Nah sekarang dia hadapi dirinya sendiri. Jadi seperti komik Lucky Luke gitu loh. Lucky Luke ya, menembak lebih cepat dari bayangannya sendiri begitu. Bang bang Lucky Luke. Jadi ini Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan berhadapan dengan Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Menang Jadi siapa? Jadi Mas Gibran dan Mas Bobi maju di puncak pandemi. Iya. BBM naik ketika pandemi. Iya, BBM naik ketika pandemi. Makanya saya bilang, saya selalu mengatakan saya itu hormat kepada political skillnya Pak Jokowi, dahsyat. Dan saya kira harus kita akui lah, memang betul-betul seorang politisi hebat. Ini lebih canggih lagi analogi. Bukti apa lagi? Ya kalau mau sekali lagi karena ini bulan Ramadan dan sedikit berjenggot ya. Dusta apa lagi yang engkau dustakan? Dusta apa lagi yang belum kau lakukan gitu ya? Karena setiap tarikan nafasnya adalah dusta. Abang jadi romantis gitu. Iya. Banyak kenangan kayaknya. Loh, saya pernah menjadi orang yang di barisan terdepan membela dia. Berapa kali nangis ya, Bang? Nangis nggak pernah. Nangis. Kesal ya, ada. Kesal ya, tapi ya itulah. Saya kan manusia biasa, Asik. bisa tertipu. Dan dia memang luar biasa, pintar menipu kan gitu. Iya, 270 orang tertipu. 270 juta orang. Oke, nah sekarang mungkin begini. Apa sih cara terbaik mengingatkan Pak Prabowo bahwa ada banyak hal yang harus dia koreksi? Kalau betul-betul dia ingin 5 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Pertama, Bang, saya yakin tidak ada presiden yang mau ada matahari kembar. Ya. Kedua, presiden bagaimanapun adalah seorang presiden, dia pimpinan tertinggi. Kalau kemudian ada cawe-cawe dalam lingkaran kekuasaan presiden, bagi saya ada sesuatu yang perlu dijawab presiden. Kenapa seorang tokoh pemberani yang dikenal publik pemberani, mantan Danjen Kopassus, seolah-olah tidak terlihat keberanian? Masih disimpan kali. Disimpan terlalu dalam, Bang. Sampai terlalu susah nyarinya, ya? susah nyarinya. Bagi saya, kalau memang ada indikasi ya, sesuatu hal yang membuat Presiden Prabowo tidak mampu bersikap tegas terhadap cawe-cawe Presiden tegas Jokowi. Kan sampai bilang endasmu. Tegas ke rakyat, tegas ke presiden. Kalau endasmu ke Presiden Jokowi itu saya tunggu, Bang. Kalau ke rakyat mah bisa, sudah berkali-kali beliau. Oh iya. Dulu pernah ngomong dasmu soal kartu-kartu kan di kampanye 2000 berapa ya, ekonomi meroket waktu berpisah dulu kan. Nah sekarang bergabung nggak berani, dasmu malah ke rakyat. Nah kalau memang ada sesuatu yang kemudian membuat Presiden Prabowo takut kepada Presiden Jokowi, yakinlah rakyat bersama Presiden Prabowo terhadap berbagai muslihat itu ya. Kalau sepanjang Pak Prabowo mau bersama rakyat. Tapi kalau bersama Pak Presiden Jokowi, ngapain kita bela, Bang? Gitu ya. Tapi kan harusnya sepintar-pintarnya tupai melompat, ya tupai juga gitu ya. Oke, sampai di situ dulu obrolannya terlalu jauh. Oke. Yang namanya Deddy Sitorus, Ferry Amsari, Anies Baswedan masih belum kapok sampai sekarang untuk memfitnah Pak Jokowi, untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mereka dengan segala cara tetap memprovokasi kejelekan-kejelekan, memprovokasi fitnah-fitnah. Karena kalau dua orang ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini tetap bersatu, ya ini akan menjadi kekuatan besar dan tak bisa digoyahkan oleh siapapun, termasuk oleh PDIP. Ya kita berbicara persoalan Deddy Sitorus. Deddy Sitorus pasti punya kepentingan. Kita ketahui bersama bahwa Jokowi itu dipecat oleh PDIP. Dan Jokowi mempunyai massa yang sangat luar biasa.
Ya. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini nggak dipisahkan, maka akan menjadi kekuatan besar dan tidak bisa PDIP mengalahkan nanti di 2029. Ini pasti. Kepentingannya 2029. Nah, PDIP seorang diri sekarang sebagai partai oposisi. Tidak ada lagi partai-partai yang ingin atau berkongsi dengan PDIP kecuali Refdy Harun, Rocky Gerung, Anies Baswedan, dan ya ternak-ternaknya lah. Untuk apa? Untuk memprovokasi seolah-olah Pak Jokowi ini nggak baik. Memfitnah Pak Jokowi, bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bisa buyar di tengah jalan. Agar apa? Agar 2029 Pak Prabowo bisa dikalahkan. Jelas kepentingannya ini. Pak Prabowo 2029 akan dikalahkan oleh PDIP. Kepentingannya hanya itu. Ya seperti video tadi, kita masih ingat ya bagaimana seorang presiden kita tercinta semuanya ya, seakan-akan tidak ada harga dirinya di depan Ketua Umum Megawati. Direkam oleh Ibu Puan bahwasanya Pak Jokowi menghadap ketua umum partai. Ini menjadi pukulan dan paling menyakitkan. Di mana-mana Pak Jokowi selalu diremehkan oleh Ibu Megawati. Ya, kita masih ingat momen itu ya. Sampai kapanpun sebagai pendukung dari seorang Joko Widodo akan diingat dan akan dikenang. Banyak framing hari ini bahwasanya Pak Jokowi dengan PDIP mau balikan. Wah, mimpi tuh. Mimpi. Gak mungkin lah Pak Jokowi itu balik dengan PDIP ya. Saya rasa itu semoga framing-framing yang seperti ini yang sudah dikatakan oleh Anies Baswedan, dikatakan oleh Deddy Sitorus dan ternak-ternaknya yang lain, semoga tetap sadar. Mari kita bangun Indonesia ini dengan damai, tanpa permusuhan Jokowi dengan Prabowo. Salahnya gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.